Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Video kali ini saya ada motor Mio Soul GT ya, yang dimana motor ini mengalami kalau pas di tengah jalan itu mogok ya, mati. Dan matinya itu bukan karena bagian injeksi yang rusak, melainkan itu loss kompresi. Dan itu ada suara gelematak pada ketika mau mati. Dan setelah saya cek di bagian sini, di bagian depan itu oli tidak naik ya, tidak naik. Padahal oli pas saya lihat di tutup oli itu masih banyak ya, intinya masih bagus. Dan ini dan kasus ini sering terjadi pada motor Mio Vino, Mio M3, Vino 125, Vino 110 ya, dan Soul GT ya. Yang dimana ini ada pengalaman saya, yaitu pada Mio Vino, yang dimana motor masih belum ngebul ya, intinya ya masih bagus, tapi oli tidak bisa naik. Dan setelah dicek oli itu masih bagus, tapi oli tetap tidak naik. Mungkin buat teman-teman berpikirnya itu pasti pompa oli yang rusak, tapi sebenarnya itu bukan pompa oli. Dan buat teman-teman yang mempunyai motor tersebut, jika mengalami seperti itu, nanti kalau di bengkel atau di mana suruh ganti pompa oli, jangan dulu ganti pompa oli, tapi kalian cek bagian nanti saya jelaskan bagiannya di mana yang bisa menyumbat oli tidak bisa naik ke atas. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk pengecekannya kita nyalakan. Seharusnya oli ini keluar dari bagian sini ya. Oli itu keluar dari bagian sini, tapi bisa dilihat sendiri untuk oli itu keluarnya seperti itu, dan seharusnya keluarnya itu tidak seperti itu. Jadi itu ada sedikit gangguan pada bagian yang nanti saya akan jelaskan bagiannya di mana ya, yang seharusnya ini keluarnya lancar ya, tidak seperti ini. Dan ini jika sudah seperti ini, kalau sudah tidak bisa keluar sama sekali, ini bisa mengakibatkan macet atau ngejim ya. Jadi seperti itu. Dan oke, sekarang saya akan praktekkan di mana tempat yang harus kalian cek ketika mengalami hal tersebut. Ini waktu kemarin saya itu ada Vino 110 itu total ya. Kalau Vino 110 itu total tidak keluar sama sekali. Dan ini masih untung masih bisa keluar walaupun tidak normal ya. Oke, selanjutnya kalian siapkan tempat oli seperti ini, kunci 12 ring sama kunci 17 ya, kalian persiapkan. Dan kita lanjut ke cara menanganinya ya. Ketika kalian mendapatkan motor kalian seperti ini, kalian buka dulu oli. Kalian buka ya olinya dulu, kalian lepas. Dan bisa dilihat untuk oli ini masih banyak ya, tapi bisa dilihat sendiri tadi oli tidak bisa naik sempurna pada bagian silinder ya. Dan ini sudah pasti pada bagian krok as, pada bagian piston apa, ini oli tidak naik dengan sempurna.
dan alhasil kalau dibiarkan ini bisa ngejim atau macet. Oleh kalian tutup lagi. Jadi buat teman-teman, jika oli tidak naik, jangan terburu-buru kalian untuk mengganti pompa olinya ya, karena pompa oli itu kalau untuk Yamaha itu jarang-jarang, paling kalau tidak tersumbat nggak mungkin lah rusak, dan walaupun bisa rusak ya, tapi untuk motor seperti ini intinya motor masih baru dan nggak mungkin pompa oli bisa rusak. Oke, selanjutnya jika oli sudah keluar, kalian buka bagian sini pakai kunci 17 ya, pakai kunci 17. Nah, jadi poin pentingnya itu pada bagian sini, dan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, intinya yang masih pemula, ini sebenarnya bukan baut oli cadangan ya, bukan baut oli cadangan ketika baut ini selek dan kita membukanya dari sini, bukan. Dan ini sebenarnya ini adalah saringan oli, dan bisa dilihat sendiri untuk saringan oli ini, dan yang berlubang ini cuma bagian ini saja ya, dan untuk bagian sini sudah rapat semua. Tuh, bisa dilihat ini benar-benar parah ya, dan jika ini tersumbat semua ya otomatis oli tidak bisa naik pada bagian silinder. Jadi gimana? Jadi kita harus membersihkan bagian sini, yaitu dengan bensin. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri untuk kotorannya ini benar-benar parah ya. Oh, kotorannya bisa dilihat sendiri, ini bekas kotoran yang menutupi bagian oli ya, bagian pompa oli ya. Nih seperti itu. Selanjutnya kita oke, tuh bisa dilihat yang tadinya rapat dan ini sudah berlubang semua ya. Jadi itu poin penting. Ingat untuk teman-teman yang intinya jangan sampai seperti ini. Kalau kalian belum pernah membuka bagian ini, bagian saringan oli ya, ini ingat saringan oli kalian bersihkan, walaupun oli normal keluar ya, takutnya seperti ini. Bisa dilihat ini. Dan ini kotorannya
pasangnya seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini, kita pasang seperti ini. Oke, seperti ini kita masukkan seperti ini. Kita masukkan olinya ya. Jika sudah, kita coba nyalakan ya. Ingat, fokus pada bagian lubang pompa oli di sini. Fokus pada bagian sini ya.